Akibat hujan deras disertai angin kencang, dua rumah warga di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ambruk dan merusak barang berharga. Inilah penampakan puing-puing reruntuhan atap dua rumah yang ambruk dari mulai ruang tengah hingga bagian dapur. Ada 5 ruangan terdampak reruntuhan atap yang ambruk, yakni 2 kamar tidur, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Reruntuhan puing dan kayu juga menimpa barang-barang berharga milik penghuni rumah. Pemilik rumah, Rohaini, menjelaskan kejadian ambruknya atap rumah saat hujan deras disertai angin kencang. Suara keras bangunan roboh membuat Rohaini bersama cucunya langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Langsung ngebubrak. Buru-buru dah lari. Ruangan apa sih Pak itu? Apa? Tidur. Yang hancur kamar. Terus? Kamar tidur, no belakang. Sebelah juga kena. Sebelah juga kena anak bagian belakang gudang. Lurah Cilangkap yang mengunjungi lokasi terdampak menyampaikan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan proses perbaikan 2 rumah warga yang ambruk tersebut. Tembok depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Hujan deras sejak Kamis sore, tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Teganing 1, Kapanewon, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta longsor dan menerjang tembok rumah milik warga hingga jebol. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini. Tebing setinggi 20 meter di Pedukuhan Teganing 1, Kelurahan Hargo Tirto, Kapanewon, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta longsor pasca hujan deras yang terjadi sejak Kamis sore. Akibatnya rumah milik Sandi rusak parah akibat diterjang material longsor. Tembok bagian dapur dan ruang tengah jebol membuat sebagian perabot tertimbun longsor. Beruntung saat kejadian ia dan keluarganya sedang tidur di kamar depan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Meski begitu, penghuni rumah masih diliputi was-was karena kondisi tebing berada di samping rumah dan kondisinya masih labil. Mereka sementara memilih mengungsi. Berisik-berisik, kritik-kritik. Itu tadi saya terus terbangun dari tidur. Ternyata ada kejadian longsor seperti ini. Dan setelah itu saya lari untuk menyelamatkan cucu dan anak. Kejadian itu langsung saya bawa keluar rumah. Sini, yang di sini 1, yang di RT 22, terus yang di RT 23 itu ada 2 rumah. Nggak bisa ini mengakses jalan ya? Nggih, cuma kalau jalan kaki bisa Mas. Cuma kalau yang kendaraan untuk motor mboten sakit. Selain menerjang rumah, longsor juga menutup akses jalan warga Pedukuhan Teganing 1 dan menyebabkan 2 kepala keluarga terisolir. Warga diimbau tetap waspada mengingat cuaca buruk diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang hingga Jumat petang mengakibatkan Sungai Batang Pasalalang meluap. Belasan warga terjebak dan dievakuasi tim SAR. Uni, yang mana rumah itu nih? Rumahnya putih itu kami. Jam berapa tadi nih Ayi tadi? Dari yang 10 pagi. Ya hujan dari malam lagi Pak. Masih ke rumah? Terus Uni mau kemana nih? Mau kemana? Kami mengungsi Siko Pak. Mengungsi? Masih ada orang di dalam? Warga di kawasan Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang panik berusaha menyelamatkan diri dari arus banjir yang secara tiba-tiba menerjang permukiman. Derasnya luapan air Sungai Batang Pasalalang ini merendam pemukiman dan area pertanian warga. Tolong selamatkan Bapak, tolong selamatkan Honda kami. Sejumlah warga bahkan nekat menerobos arus banjir yang deras untuk menyelamatkan harta benda mereka. Karena hujan dari kemarin sore sampai sekarang mengakibatkan banjir di wilayah Pasalalang. Seperti kita lihat sekarang keadaannya air sudah naik ke perumahan warga. Serta persawahan mengakibatkan rusaknya satu buah rumah warga dan
rusak sekitar 50 hektar kurang lebih persawahan yang siap ditanam atau yang belum. 17 kakak terdampak arus banjir dan belasan warga dievakuasi tim SAR gabungan ke lokasi yang lebih aman. Banjir susulan di lokasi ini disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat dini hari. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan arus yang deras kembali menerjang kawasan Pasalalang, Kuranji, Padang. Akses jalan menuju Batu Busuak, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Tolong kepala rumah kami, Pak. Bantu air rumah kami, Pak. Ikut di Pasalalang, Pak. Tolong. Tolong kepala rumah kami lah runtuh, Pak. Dari belakang masanya, Pak. Warga di Pasalalang, Kuranji menangis histeris melihat arus deras banjir mengalir dari dalam rumah. Bahkan dalam video dinarasikan rumah bagian belakang miliknya sudah rusak akibat arus banjir yang menerjang. Sementara kondisi Sungai Lubuk Tempurung Kapau Mangu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terlihat air keruh dengan arus yang deras mengalir dari hulu. Akibat hujan yang turun sejak semalam, aliran air sungai di kawasan Gunung Nagu juga terpantau sangat deras. Akses jalan menuju Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Kerusakan infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas warga serta berpotensi menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan apabila kondisi darurat terjadi. Warga di sekitar bantaran sungai dihimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi luapan masih bisa terjadi jika intensitas hujan kembali meningkat. Jebolnya tanggul sungai Batang Pasalalang di Kecamatan Kuranji mengakibatkan terjadinya banjir susulan. 15 kepala keluarga terpaksa diungsikan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Satu persatu warga di daerah Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan juga polisi ke lokasi yang lebih aman. Petugas terpaksa menerjang arus banjir susulan berarus deras dari rumah mereka satu persatu. Sebanyak 15 kepala keluarga dievakuasi sebagai antisipasi debit air yang terus meningkat. Sementara petugas membuat tanggul darurat untuk melindungi rumah warga. Akibat banjir susulan yang menerjang Gayolwes Aceh, jembatan darurat yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Qasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD juga lumpuh. Akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Qasim, Kabupaten Gayolwes Aceh terganggu setelah jembatan Aih Bobo yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Qasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Jembatan darurat ini tidak dapat dilalui karena debit air sungai meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Gayolwes sejak Rabu malam. Padahal jembatan darurat yang dibangun warga setempat baru berfungsi sekitar 1 bulan pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan agar tetap dapat dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD melalui Jalan Badak juga lumpuh. Air sungai bercampur lumpur meluap ke badan jalan hingga ketinggian lebih dari 1 meter sehingga menyulitkan kendaraan dan membahayakan pejalan kaki. Sebuah ambulan yang membawa pasien dari RSUD Gayolwes sempat terjebak saat mencoba menerobos genangan air dan lumpur. Sementara itu, pengendara sepeda motor memilih tidak melintas karena kondisi jalan dinilai sangat berbahaya.
Kementerian PUPR akan menurunkan alat berat ke sejumlah titik yang dilanda banjir. Penambahan alatnya ya minimal nanti kita lokasinya ya sekitar 5 Pak. 5 alat berat Pak nanti didatangkan karena memang akses ke sininya yang tadi saya ke Pak Bupati memang masih ada jembatan yang rusak dan itu kalau membawa ke sini kan perlukan trailer itu yang harus kita memang mempersiapkan agak lama. Akibat banjir susulan yang melanda Gayo Luwes, akses jalan penghubung Gayo Luwes Aceh Tenggara kembali putus. Kemudian di beberapa titik lokasi juga mengakibatkan badan jalan terendam air hingga setengah meter dan badan jalan tertimbul longsoran tanah. Dari Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan.